Alur cerita Ultimate Martial Evolution kini sudah memasuki chapter ke-51 sampai 56. Cerita kemudian dilanjutkan setelah monster template Yihe memberikan pukulan kepada sang robot keemasan. Robot itu tidak terjatuh. Ia masih memiliki kekuatan dorongan di punggungnya sehingga masih bisa berdiri tegap. Sang robot kemudian kembali mengeluarkan senjatanya, lalu menembakkannya ke arah monster template Yihe. Serangannya mengenai Yihe lalu meledak. Tidak sampai di situ saja, sang robot kembali mengeluarkan senjata yang ada di dadanya, lalu ditembakkan langsung ke arah monster template Yihe. Sang robot kemudian berkata, "Makhluk apa sih kamu ini? Sampai harus kupakai begitu banyak senjata untuk menghabisimu." Sang robot kemudian terkejut karena dari kepungan asap, Yihe masih berdiri. Ia berkata, "Semua serangan senjatamu itu pada dasarnya hanya logam panas. Bagi seorang martial arts sepertiku itu tidak ada gunanya. Dasar pengganggu yang tidak mau pergi, biar kuakhiri saja hidupmu." Sang robot bersiap menggunakan senjata berikutnya. Akan tetapi tiba-tiba begitu banyak duri yang menusuk tubuh sang monster. Ternyata itu merupakan skill dari Yihe. Tidak lama kemudian Yihe lanjut menggunakan skillnya Atomic Breath, lalu menembakkan langsung ke arah tubuh sang robot. Yihe berkata, "Sayang sekali ya, koleksi senjatamu hancur semua." Akibat dari serangan itu, kini terlihat sebuah atap gedung. Yihe berkata, "Di gunung ini kamu sampai membuat lubang sebesar ini. Isinya sebuah bangunan maupun sebuah monster lizardman. Sepertinya dalang dari balik semua ini pasti seorang ilmuwan gila yang doyan eksperimen." Yihe berjalan lalu menemukan sebuah lubang. Ia berkata, "Yang benar saja, ternyata masih ada jalan turun. Baiklah, aku mau lihat sebenarnya apa yang ada di bawah altar teratai ini." Cerita kembali mundur sekitar setengah jam yang lalu. Ternyata pertarungan Yihe disaksikan oleh ilmuwan yang ada di dalam bangunan. Saat itu, seorang pria muda berkata, "Dokter, pria itu sudah mengalahkan Buddha mekanik di depan gerbang. Tapi jangan khawatir, pintu itu dibuat dengan bahan yang sangat kuat. Dia tidak bisa mungkin menembusnya." Akan tetapi, waktu itu Yihe menembusnya dengan mudah. Pria itu panik dan berkata, "Tidak masalah dokter, kita juga masih punya pasukan robot. Ribuan robot lizardman pasti bisa mengalahkan seorang martial art maupun seorang martial art tingkat Grandmaster." Akan tetapi pada waktu itu, Yihe mengalahkan semua monster lizardman dengan mudah. Pria itu semakin panik dan berkata, "Tenang dokter. Kita masih punya kartu andalan. Percayalah pada buatan kami. Kemampuan tempur robot Buddha ini didesain khusus untuk melawan monster tingkat lore, dan pasti untuk melawan seorang martial art itu sangat mudah." Akan tetapi yang disaksikan pada waktu itu, Yihe berhasil mengalahkan robot Buddha buatan mereka. Sang ilmuwan dan dokter tertegun dan terdiam melihat robot-robot buatan mereka dikalahkan semua oleh Yihe. Ia kemudian lanjut berkata, "Tidak masalah dokter, kita juga." Akan tetapi sang dokter berteriak dan berkata, "Berhenti banyak bicara." Sang dokter berkata di dalam hati, "Apa-apaan kemampuan pemuda itu?" Dan dia kini sudah sampai di depan pintu, dan pengawal di atas seharusnya bisa menahannya beberapa menit sehingga memberikan waktu kepada kita untuk melarikan diri. Sang dokter berkata, "Segera pergi. Setelah keluar, aktifkan sistem penghancuran diri pada markas ini. Jangan sampai informasi yang ada di tempat ini bocor keluar." Lalu kita perkenalkan, dokter ini bernama Dr. Feng, mantan peneliti di Prometheus, institusi level 3. Kemudian diam-diam direkrut oleh Laserbeard. 10 tahun yang lalu, Laserbeard sudah menargetkan kota kecil biasa bernama Kabupaten Linyuan ini. Secara diam-diam mengganti semua biksu di kuil Jinsan, lalu memanfaatkan kepercayaan penduduk Kabupaten Linyuan terhadap kuil itu untuk melakukan cuci otak massal. Dengan dalih pemberkatan, mereka menarik warga untuk menerima modifikasi tubuh, menjadikan mereka objek eksperimen gratis dan penyuplai Laserbeard dengan bahan biologis serta data uji klinis dalam jumlah yang besar. Sayangnya, markas ini sekarang harus ditinggalkan, dan kini Yihe sudah menerobos masuk ke dalam gedung. Yihe menatap tajam kepada mereka berdua dan berkata, "Hei kepala biara, mau lari kemana?" Ilmuwan muda itu mencoba melindungi sang dokter dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang Yihe. Akan tetapi dengan gerakan sangat cepat, Yihe mengalahkan pengawal itu, dan kini Yihe berdiri di hadapan Dr. Feng. Dr. Feng berkata, "Kamu mau apa? Kita bisa bicarakan baik-baik." Tetapi di dalam hati, Dr. Feng menyiapkan sesuatu di kantongnya dan berkata, "Cukup tekan tombol di jam tangan ini dan akan aktif." Laserbeard menanam bom
mikro di dalam tubuh setiap peneliti atau di kepala proyek penting. Keluarga dan teman kami juga diawasi oleh laser beam. Ini untuk memastikan ketaatan mutlak karyawan agar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Akan tetapi, rencananya diketahui oleh Yihe dan Yihe menarik tangan Dr. Feng dan alat itu pun terbang di udara. Yihe kemudian mencengkeram mulut sang dokter lalu mengangkatnya. Kini wajah Dr. Feng memerah. Yihe kemudian membantingnya ke lantai dan berkata, "Sekarang aku butuh semua informasi tentang apa yang kau lakukan di Kabupaten Linyuan." Dr. Feng terkejut mendengar ucapan Yihe. "Katakan padaku, apa kau juga yang sebelumnya membunuh 3 martial art yang datang ke kota ini? Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini?" Hehe, tidak mungkin aku memberitahu percobaan di sini. Di dalam otakku ada alat pendengar sinyal. Sekali aku mengucapkan kata kunci yang terkait dengan rahasia perusahaan, bom dalam tubuhku akan langsung meledak. Kalau ujung-ujungnya mati, maka aku pilih mati dengan cepat. Sang dokter mengaktifkan racun yang ada di giginya. Ia kemudian sekarat dan meninggoy. Melihat itu, Yihe berkata, "Apa di mulutnya sudah ditanamkan racun sebelumnya?" Jadi semua anggota Laser Guild memang sekelompok yang sangat taat. Tidak lama kemudian, sistem penghancuran diri pada markas itu aktif. Yihe berkata, "Dokter ini, detak jantungnya berhenti. Jadi program penghancuran diri pada markas ini aktif secara otomatis." Yihe kemudian mengaktifkan kemampuan template vampirnya. Ia kemudian menyerang menggunakan kemampuan template vampir kepada Dr. Feng, dan seketika sesuatu terjadi pada tubuh Dr. Feng. Ia sepertinya dibangkitkan kembali menggunakan kemampuan template vampir Yihe. Dengan kemampuan itu, pada akhirnya Dr. Feng dapat dibangkitkan kembali. Ia kemudian tunduk dan berkata, "Tuan, aku siap melayanimu." Yihe berkata, "Dengan itu aku bisa menciptakan manusia buatan yang sempurna, mempertahankan ingatan dan bakat semasa hidup, tidak takut pada sinar matahari, memiliki kemampuan regenerasi yang kuat, serta secara mental dan fisik sepenuhnya patuh kepadaku." Yihe kemudian berkata kepada Dr. Feng yang sudah bangkit, "Kau tak bisa mati lagi, jadi program bunuh diri pun harus berhenti. Mulai sekarang, panggil dirimu sebagai Mad Doctor. Segala masa lalumu tak ada hubungannya lagi denganmu. Satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah melayaniku." Dr. Feng berkata, "Bisa melayani Tuan adalah sebuah kehormatan." Lalu Yihe lanjut berkata, "Karena kau sudah menerima primordial power, maka terjalinlah ikatan mental di antara kita. Pengawasan dari mereka itu sudah tak ada gunanya." Yihe kemudian menggunakan skill dan terhubung dengan Dr. Feng yang sudah dibangkitkan. Ia berkata, "Aku ingin lihat kapan sebenarnya kota ini mulai disusupi." Dan kini Yihe terhubung dengan ikatan Dr. Feng. Pada waktu itu, terlihat ilmuwan muda yang bersama Dr. Feng sebelumnya terlihat memakan sesuatu. Sepertinya itu tangan manusia. Melihat itu, Yihe berkata di dalam hati, "Ini tidak benar." Dan juga terlihat pada saat itu banyak penduduk yang tertidur secara massal. Penduduk yang datang berdoa di kuil. Mereka semua tiba-tiba tertidur. Melihat itu, Yihe berkata, "Ini juga tidak beres." Dan pada saat itu, Dr. Feng berdoa di Defend the Scan of Heaven. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah angka di tangan kirinya dan berkata, "Apa ini? Kenapa terukir di tanganku? Kelihatannya seperti teka-teki angka." Jawabannya adalah rangkaian kode file. Ini format file internal perusahaan. Lalu Dr. Feng memasukkan kode itu di dalam komputernya. Saat itu Dr. Feng melakukannya secara tidak sadar, tetapi ia masih menyadari bahwa ingatannya sedang dimanipulasi. Ia berkata, "Siapa berani memperlakukanku seperti bahan percobaan, menganggapku kelinci laboratorium?" Setelah melihat data komputer, barulah aku sadar teka-teki angka itu ditinggalkan oleh diriku sebelum dimanipulasi. Aku percaya meskipun kesadaranku diubah, kalau bertemu dengan teka-teki angka di tubuhku, aku pasti penasaran dan mencoba memecahkannya. Lalu aku pasti akan percaya pada hal ini. Tujuannya adalah memberitahuku bahwa pemakan manusia dan kantuk berlebihan, juga patung lumpur aneh, semuanya adalah dalang dari balik layar. Define the Scan of Heaven. Melihat semua ingatan Dr. Feng, Yihe berkata, "Jadi yang disebut dengan daging mentah sebenarnya adalah daging manusia, dan yang disebut dengan Define the Scan of Heaven jelas-jelas itu adalah kultus sesat. Tempat ini awalnya dipilih Laser Beard sebagai markas rahasia eksperimen, tapi diam-diam malah berhasil disusupi organisasi kultus ini hingga mereka mengambil alih. Sama seperti warga kabupaten yang otaknya dimanipulasi, semua dikendalikan sesuka hati
mengganti mereka. Jadi 3 prajurit bela diri di Huadu sebelumnya juga dimakan oleh kalian. Sepertinya aku dan Chusou dan Liu Jinsu juga dianggap makanan lezat oleh kalian. Ini tahun ke-8ku menguasai Kabupaten Linyuan. Pangkalan kuil Jinsan sudah rampung dibangun. Teknologi transformasi bio-human pun sudah matang. Bisa diproduksi secara massal. Dia akan memulai era baru. Para prajurit bela diri akan digantikan oleh bio-human dan mesin yang lebih efisien serta lebih kuat. Jalan Prometheus benar adanya. Setelah menemukan kejanggalan berdasarkan penyelidikan perbandingan, ledakan anomali di Kabupaten Linyuan terjadi pada Februari tahun lalu. Lalu Maret pertama kali ditemukan kasus aneh. Kemudian kami menugaskan orang untuk menyelidikinya. Meski di tengah jalan, aku beberapa kali memaksakan diri dengan logika penelitianku, menemukan celah dan berhasil mengembalikan kesadaran. Tapi pada akhirnya aku tetap tak bisa lolos dari manipulasi pikiran karena pangkalan riset kuil Jinsan sudah terlalu dalam terinfiltrasi. Mustahil kabur atau melawan mereka itu. Anomali di Kabupaten Linyuan terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, pemakan manusia. Kemudian kantuk berlebihan yang menyebabkan banyak manusia tertidur secara massal. Ketiga, penyembah patung lumpur. Dan yang keempat, tidur berjalan massal. Pemakan daging manusia adalah efek awal dari pengaruh mental. Kantuk mendalam adalah alienasi yang lebih dalam. Yang ketiga itu menyembah patung lumpur, berarti tubuh dan jiwa sudah sangat tercemar, hampir tak bisa disembuhkan. Aku kira eksperimen manusia ilegal yang kami lakukan sudah cukup gelap, tapi ternyata dibanding kultus masih kalah jauh. Mereka bahkan ingin mengorbankan seluruh kota untuk dijadikan makanan. Akhirnya aku berhasil tahu benda yang mereka gunakan untuk mencemari mental warga Linyuan dan menyedot energi hidup mereka. Itu adalah Demon Fetus yang dibawa keluar dari reruntuhan rahasia. Yihe kemudian berkata, berdasarkan perhitungan, waktu matang Demon Fetus adalah 2 malam lagi. Yihe mengingat waktu itu. Pria yang mengantarnya berkata bahwa 2 hari lagi akan ada festival besar 3 tahunan di Kabupaten Linyuan dan pria itu mengajak tim Yihe untuk datang. Yihe kemudian berkata, kakek tukang becak itu ternyata memberiku informasi penting sekali. Semua ingatan yang berguna sudah berhasil kuambil. Tak kusangka basis ini ternyata berada di bawah kendali Laser Beard. Juga ada kaitannya dengan surga turunnya dewa serta Magic Futus. Bahkan informasi 3 Great Martial Arts sebelumnya yang dari Huadu juga sudah ada. Lalu di dalam hati Yihe berkata, berkat kau, aku juga tahu beberapa rahasia milik Laser Beard, termasuk eksperimen gila yang kalian lakukan. Sekarang aku belum punya tenaga untuk mengurus Laser Beard. Nanti saja aku serahkan ke Huadu biar mereka yang menanganinya. Selain itu, ada kejutan lain. Ternyata semasa hidupmu kau pernah ikut serta dalam pengembangan dalam Golden Gen dan paham cara penggunaannya juga efeknya. Soal itu biarkan kita bahas setelah urusan anomali di Kabupaten Linsua ini selesai. Meskipun menurut pemerintahan Huadu, kalau kebenarannya sudah jelas maka misinya bisa kuakhiri. Tapi yang kuinginkan sekarang bukan hadiah misi dari Huadu. Yang lebih kuinginkan adalah merebut hasil kemenangan dari surga turunnya dewa. Yihe berkata kepada Dr. Feng, selanjutnya kau harus bersembunyi di Kabupaten Linsui. Aku akan memberimu darahku, lalu kau cari kesempatan untuk memasukkannya ke dalam sistem air bersih Linsui. Pokoknya pastikan penyebarannya semaksimal mungkin. Gila, benar-benar gila. Sekarang aku paham, Tuan, Anda ingin memperebutkan pengikut dengan Magic Fetus dari surga turunnya dewa. Kini seluruh penduduk Kabupaten Linsui sudah masuk tahap keempat dari pencemaran. Tidak mungkin lagi kembali normal. Memang benar, aku punya motif pribadi dalam mengubah mereka. Tapi setelah semua ini berakhir, aku akan berusaha semampuku agar mereka bisa kembali ke kehidupan semula. Setidaknya di bawah kendaliku, mereka tidak akan membahayakan masyarakat. Tidak lama kemudian Yihe kembali ke rumah. Ia menyapa teman-temannya dan berkata, aku sudah pulang. Ia kemudian berkata, kalian sedang makan apa? Yihe melihat raut wajah Liu Jin sudah berkata, sepertinya kalian juga sudah tahu apa sebenarnya makanan yang ada di kota ini. Chusou berkata, tadi aku dan Kinsu juga pergi menyelidiki. Ternyata warga Linsui sepertinya sedang melakukan kanibalisme. Kau pun sudah tahu soal ini sejak awal kan, Yihe? Pokoknya seluruh kota ini sedang terjebak dalam distorsi kognitif, diperbudak oleh sesuatu. Di dalam hati Yihe berkata, luar biasa juga. Pembunuh berdarah dingin ini bisa menebak begitu tepat. Kinsu kemudian berkata, jadi ada basis eksperimen ilegal yang menyusup di Linsui selama bertahun-tahun. Kenapa Linsui bisa kacau seperti ini? Chusou berkata, artinya organisasi bioteknologi yang kuat pun ikut tenggelam dalam keanehan
keanehan di kota Linsui ini. Jinsu lanjut berkata, ini jelas sudah melampaui level 3 dalam tingkat kesulitan. Apa kita perlu memanggil bantuan dari Huadu? Di dalam hati Yihe berkata, jangan bercanda. Kalau kau panggil Huadu, bagaimana aku bisa merebut hasilnya? Yihe lanjut berkata, tenang saja, misi ini sulitnya hanya karena ada anomali, tapi tidak membahayakan kita. Jangan khawatir. Untuk sekarang kita jangan bergerak dulu. Tunggu sampai malam. Sampai saat ini di Linsui kita sudah alami makan daging mentah, pemujaan patung tanah. Tinggal satu anomali lagi yang belum kita alami, yaitu tidur sambil berjalan massal. Mungkin kota yang sudah parah akan memperlihatkan wujud aslinya di malam hari. Kemudian diperlihatkan kota terlarang, markas Laserbir, ruang rapat dewan direksi. Orang-orang yang ada di sana berkata, setengah jam yang lalu markas menerima laporan bahwa program penghancuran diri di basis kuil Jinsan Linsui telah diaktifkan, tetapi dalam hitungan detik malah berhenti. Pasti ada masalah. Untuk saat ini tidak ada kontak dengan basis kuil Jinsan. Rapat dewan kali ini membahas bagaimana menangani kejadian ini. Sederhana saja, lebih baik salah bunuh daripada membiarkan lolos. Aktifkan bom jantung semua peneliti di basis. Jangan sampai ada yang lolos. Lalu kirimkan tim khusus untuk segera pergi ke Linsui menyelidiki detailnya. Kemudian diperlihatkan pusat instalasi air bersih Kabupaten Linsui. Di sana terjadi sebuah ledakan. Dr. Feng berkata, Tuan, Laserbir baru saja ledakkan bom yang ditanamkan di tubuhku. Untung aku sempat mengeluarkannya. Sekarang aku sedang memulihkan diri. Dengan gaya mereka, pasti segera akan ada tim khusus Laserbir yang datang ke Linsui. Yihe menjawab, tidak masalah, teruskan rencana. Dr. Feng menjawab, siap Tuan. Kemudian diperlihatkan di stasiun Linsui tiba sebuah kereta dan seseorang turun dari kereta itu. Kita perkenalkan, pria ini bernama Catfish. Ia berkata, kota ini benar-benar terpencil ya. Tidak heran perusahaan memiliki tempat ini sebagai basis rahasia. Kedatangan Catfish tidak hanya sendiri. Ia bersama beberapa orang. Orang yang ada di belakangnya berkata, perusahaan sudah menyelidikinya. Xiao Yui tidak ikut campur dalam basis kuil Jinsan. Kita perkenalkan, wanita ini dijuluki sebagai White Sheep. Ia lanjut berkata, jadi siapa yang melakukannya? Musuh perusahaan sih terlalu banyak. Lalu tidak lama kemudian rombongan lainnya keluar dari kereta. Ia berkata, ayo kita cek dulu basisnya. Lalu kita perkenalkan, wanita yang berambut pendek memakai baju orange. Ia dijuluki sebagai Bluebeard, dan seorang pria yang di sampingnya dijuluki sebagai Golden Snake, dan pria yang berkacamata dijuluki Black Lion. Ia berkata, hancurkan semua peralatan eksperimen dan data yang bisa dirusak. Bolehkah kita makan dulu? Sepanjang jalan hanya makan mie instan. Yang lainnya berkata, lebih baik cari tempat dulu. Tidak lama kemudian, kini mereka semua tiba di suatu tempat. Di dalam rumah itu, mereka melihat tengkorak yang di dalam panci. Golden Snake melihat itu dan berkata, kota ini benar-benar terasa aneh, selalu menimbulkan perasaan tidak wajar. Ya jelas sih, orang di sini sudah makan orang. Mana masih ada rasa manusiawi. Lalu Bluebird menjawab, sepertinya misi kali ini tidak mudah. Ia kemudian melihat sebuah patung. Ia berkata, patung tanah liat ini. Lalu tiba-tiba ia dikendalikan dan kini tubuhnya sepenuhnya dikendalikan. Golden Snake kemudian melapor ke markas dan berkata, penyebab insiden basis kuil Jinsan sudah jelas. Ada seseorang martial art yang kuat sendirian menghancurkan seluruh basis itu. Puluhan ribu manusia buatan bergelimpangan memenuhi ruang bawah tanah luar basis dan robot-robot hancur berantakan secara brutal. Tidak ada satupun orang di dalam basis yang selamat. Tidak lama kemudian saat laporan tiba-tiba terjadi gangguan sinyal. Ia melihat keluar, ternyata ini begitu banyak orang-orang yang berjalan sambil tiduran. Golden Snake kemudian berkata, ini efek tidur sambil berjalan massal dan mereka semua sedang mengelilingi kita. Golden Snake berkata, kita ketahuan. Bluebird, King Now, cepatlah. Akan tetapi tiba-tiba King Now menusuknya karena kini Bluebird atau King Now sudah dalam pengaruh dari patung tanah liat. Golden Snake berkata, King Now, kau ekspresi ini, apakah kau sedang dikendalikan sesuatu? Golden Snake kemudian melihat ke arah patung tanah liat. Ia berkata, patung di altar itu dibawa keluar dari reruntuhan dari portal Moon Nightmare Barrows. Lalu di tempat lain diperlihatkan MC kita Yihe sedang berdiri di atas sebuah bangunan. Ia berkata, bulan yang sangat besar. Rasanya medan hidupku segitu mudahnya terhalangi. Lebih baik aku segera beritahu lokasiku kepada Chuzhou dan Jinsu. Di tenggara kota, orang-orang yang sedang berjalan sambil tidur ada di sana. Kalau ternyata fenomena tidur berjalan massal ini adalah proses kehendak, itu sedang makan. Lalu bentuk proses makannya seperti apa ya? Tapi sebentar lagi pasti akan jelas.
kembali ke Golden Snake. Terlihat ia sudah tersadar. Ia berkata, aku ini. Ternyata mereka berdua berhasil ditangkap lalu diikat di sebuah tiang. Golden Snake berkata, apa-apaan ini? Orang-orang ini bukankah mereka warga kabupaten tadi? Mereka juga dikendalikan. King Now, bangunlah. Dasar pecundang, cepat bangun. Golden Snake berkata, kalian dari Haven of Defense Scan. Kalau ada urusan, kita bisa bicarakan baik-baik. Organisasi di belakangku punya kekuatan besar. Akan tetapi, tidak ada respon. Golden Snake berkata, sial, sama sekali tidak bisa diajak bicara. Orang-orang ini sudah dicuci otaknya oleh Haven of Defense Scan. Mereka sudah tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka sepenuhnya hanyalah monster berkulit manusia. Tidak mungkin, bahkan lebih menakutkan dari monster. Setidaknya monster masih takut sakit dan takut mati kan? Tapi pengikut gila aliran sesat ini, mereka tidak takut apapun. Lalu terdengar sesuatu. Golden Snake berkata, suara lonceng dan sebuah bulan yang begitu besar. Dan kini diperlihatkan orang-orang yang ada di sana kini bergerak dan berusaha meraih bulan. Mereka saling memanjat hingga kini susunan mereka semakin tinggi. Mereka semua berusaha meraih bulan. Lalu di tempat yang lain diperlihatkan Catfish bersama Black Lion. Black Lion menelpon dan ia berkata tidak bisa menghubungi Golden Snake, Jinsei, dan Bluebeard King Miao. Kemungkinan besar mereka sudah celaka. Sangat mungkin yang menyerang markas kuil Jinxian itulah yang bertindak. Bagaimanapun di dalam kota kemungkinan besar sedang terjadi perubahan besar. Kita harus merebut inisiatif. Sekarang juga kembali ke kota. Lalu mereka bertiga terkejut melihat sesuatu. Mereka terkejut melihat bulan yang begitu besar. Lalu White Ship menunjuk ke suatu arah. Ia berkata, lihat, cepat lihat ke sana. Itu sebuah pilar cahaya. Sepertinya bulan sedang menarik sesuatu. Black Lion menjawab, sekarang bukan waktunya bicara omong kosong. Arah cahaya itu jatuh ke suatu tempat di dalam kota. Apa sebenarnya benda gila ini? Kehancuran markas kuil Jinxian kali ini sepertinya tidak sesederhana seperti yang dipikirkan para petinggi di perusahaan. Black Lion bergerak dan berkata, ayo pergi lihat ke tempat yang disinari cahaya bulan itu. Mungkin itu penyebab hilangnya Jinsei dan King Niao. Mereka berjalan menyusuri kota menuju ke cahaya bulan itu. Tetapi Black Lion menyadari sesuatu dan berkata, ada orang. Lalu ia melemparkan senjatanya, tetapi serangannya bisa ditahan. Black Lion berkata, magic equipment, sepertinya bukan orang biasa. Ternyata itu Liu Qinsu. Qinsu berkata, siapa kalian? Kenapa menyerang kami? Dari pakaianmu kelihatannya kau bukan orang lokal. Jadi serangga yang menghancurkan markas kuil Jinsan itu kalian kan? Catfish dan White Ship bergerak. Catfish berkata, 3 detik, hancurkan 2 serangga busuk itu. White Ship menjawab, siap. Ternyata kini Chu Shou dan Liu Qinsu sudah bergabung. Catfish menyerang Liu Qinsu. Ia berkata, perempuan sebagus ini sayang juga kalau dibunuh. Tapi mayatnya paling tidak bisa kunikmati dulu. Hahaha. Di dalam hati Qinsu berkata, serangannya kuat sekali. Chu Shou membantu Liu Qinsu dengan menggunakan serangan esnya. Ia berkata, menjauh dasar mesum, Ice Wall. Akan tetapi dinding es Chu Shou dihancurkan dengan mudah oleh Black Lion. Melihat itu Chu Shou berkata, dinding esku dihancurkan begitu mudah. 3 orang ini setidaknya punya kekuatan setara dengan tingkat tinggi seorang Wuxi. Tidak baik terlalu lama melawan mereka. Kita mundur dulu. Mereka berdua berlari meninggalkan pertarungan. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang Black Lion muncul menangkap mereka berdua. Black Lion berkata, pas sekali, masih tersisa 1 detik. Black Lion kemudian menyadari sesuatu dari belakang dan berkata, masih ada orang, dan sebuah serangan pedang mengarah langsung kepada Black Lion. Ia masih bisa menghindarinya dan berkata, nyaris saja. Black Lion berkata, siapa kau? Apa kau satu kelompok dengan mereka? Ternyata Yihe sudah datang. Yihe berkata, akulah orang yang akan mengambil nyawamu. Sombong juga ya. Black Lion kemudian mengeluarkan skillnya Dark Killing Technique. Black Lion mengeluarkan begitu banyak ilusi bayangan dan berkata, mati kau bocah. Akan tetapi Yihe menggunakan skill penghentian waktu. Ia bergerak dan berkata, seorang Wuxi tingkat Wuxi dengan perlindungan Wuki di tubuhku. Bahkan dihantam meriam tank pun kulitnya tak akan terkelupas, tapi tetap saja bisa dibunuh. Teknik Shadow Illusion ini memang hebat. Aku sama sekali tidak bisa membedakan mana tubuh asli, tapi aku sama sekali tidak perlu mencari yang asli. Yihe langsung menyerang semua tubuh ilusi itu. Black Lion tersenyum melihat Yihe mengalahkan semua bayangannya. Ia berkata, iya, The King Slayer yang tampak biasa saja. Tetapi kini serangan Yihe mendarat langsung ke kepala Black Lion.
Ia terjatuh lalu meninggoy. Yihye kemudian mengangkatnya dan berkata, mayatnya harus dimanfaatkan selagi hangat. Darahmu bisa membantuku menembus batas Wu Tu dan naik menjadi Wu Ze. Yihye kemudian menyerap darah dari Black Lion. Setelah itu ia berkata, bagus juga, sudah naik ke Wu Ze tahap 8. Melihat itu, Catfish dan White Ship menjadi ketakutan. Catfish berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Kapten kita dibunuh seketika oleh bocah itu. White Ship berkata, dia bahkan mengisap habis darah kapten, benar-benar monster. Yihye kemudian berkata, belum selesai, selanjutnya kuperlihatkan sesuatu yang menarik. Yihye kemudian menggunakan skill The Devil's Prison Body, Blood Devil Doll. Yihye membangkitkan Black Lion. Melihat itu, White Ship terkejut dan berkata, itu kapten. Brengsek, apa-apaan mereka semua ini? Kenapa dia lebih mengerikan dari yang lain? Benarkah mereka cuma seorang mahasiswa tingkat Wu Ze? White Ship bergerak dan berkata, serahkan semua ini pada aku. Ia kemudian melemparkan bayinya ke udara dan berkata, anakku sayang, tahan mereka, serang mereka. Bayi kecil yang tadi kini berubah menjadi monster raksasa. Catfish kemudian berkata, sekarang cepat mundur. Lalu Yihye berkata, Chuzhou, Kingsu, kalian bekerja sama dengan Shadow of Devilku. Tetap di sini untuk menghadapi manusia buatan ini. Aku akan mengejar dua orang itu. Chuzhou kemudian menggunakan skillnya Bloodline Awaken, Ice Demon Dragon. Lalu Chuzhou bergerak dengan cepat menyerang manusia buatan itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yihye berhasil mengejar kedua orang sebelumnya? Dan apakah Chuzhou dan Kingsu berhasil mengalahkan manusia raksasa buatan ini? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.